Media asal Korea Selatan, Sports Chosun menilai kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud. Sebagaimana diketahui, PSSI telah resmi mengumumkan Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu melewati proses yang bisa dibilang cukup lama untuk sah membela skuad Garuda. Sports Chosun memandang bergabungnya Maarten ke timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Korea Selatan itu, Shin Tae-yong akan berupaya keras membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Tae-yong yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi lebih kuat, tulis Sports Chosun. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya, ini merupakan kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Indonesia Ian Maatsen masih berpotensi untuk membela timnas Indonesia usai dirinya tidak mencatatkan satu caps pun bersama timnas Belanda di Euro 2024. Ian Maatsen dibawa Ronald Koeman dalam skuad Belanda di Euro 2024. Namun, hingga melaju ke semifinal, pemain Aston Villa itu sama sekali tidak dimainkan usai kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Dengan demikian, Ian Maatsen masih 0 caps bersama timnas Belanda. Menurut aturan FIFA, pemain masih bisa membela timnas lain jika yang bersangkutan belum memiliki 3 caps bersama timnas senior. Kini, keputusan ada di tangan Ian Maatsen. Apakah dirinya bersedia membela timnas Indonesia atau tidak? Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Ia pun memenuhi syarat jika mau dinaturalisasi. Kevin Dix dirumorkan mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Akun Instagram Garuda Diaspora ID dihubungi salah satu keluarga Kevin Dix mengatakan, pemain FC Kopenhagen ingin bermain untuk Indonesia. Pemain keturunan Indonesia tersebut saat ini bermain di klub asal Denmark, yaitu FC Kopenhagen. Didirikan pada 1992 sebagai penggabungan dua klub Copenhagen's Bold Club dan Boldklubben 1903. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor itu palsu atau salah. Tulis akun Garuda Diaspora ID. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sampai sekarang masih mencari pemain keturunan untuk perkuat tim Garuda. Penambahan skuad diaspora akan memudahkan Indonesia bersaing di kancah internasional. Sayangnya, PSSI kabarnya belum melakukan pendekatan lagi kepada EKS pemain Feyenoord Rotterdam. Media ternama asal Inggris, Sky Sports, menyoroti jumlah pengikut Instagram Marcelino Ferdinand yang baru resmi gabung Oxford United. Salah satu penyiar Sky Sports kaget mengetahui jumlah followers Marcelino yang mencapai 3,9 juta atau melebihi akun klub barunya Oxford. Berita transfer dari Championship. Oxford United mendatangkan penyerang internasional Indonesia Marcelino Ferdinand dari klub Belgia KMSK Deinze, kata penyiar Sky Sports. Penyiar tersebut kemudian kaget hingga melotot ke arah prompter ketika mengetahui jumlah followers Instagram Marcelino. Baru berusia 19 tahun, sudah mengemas 23 caps bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Memiliki followers 3,9 juta, lebih banyak dari Oxford United, ujarnya. Oxford United resmi mengumumkan penandatanganan Marcelino pada Senin kemarin. Saham klub yang bermain di kasta kedua Liga Inggris tersebut dikuasai dua pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Marcelino adalah salah satu talenta muda Indonesia
ia mengawali karir profesional bersama Persebaya Surabaya sejak usia 17 tahun dan langsung jadi tulang punggung tim. Karirnya di Timnas Indonesia juga melejit mulai Indonesia U16 hingga berhasil meraih juara bersama Timnas U22 di SEA Games 2023. Pemain yang akrab disapa Marceng itu kemudian jadi langganan Timnas level senior era Shin Tae-yong. Marcelino kemudian sempat menjajal karir di klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze, pada 2023. Sayang ia tak mendapat banyak kesempatan bermain di sana. Kini Marcelino punya peluang untuk menimba pengalaman sekaligus membuktikan kualitasnya di Oxford yang mentas di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Salah satu pemain yang diyakini jadi target naturalisasi dari PSSI oleh Romeni sepertinya bakal sulit untuk diproses. Kabar ini diungkapkan oleh Yusa Nugraha dalam kanal YouTube-nya. Ia mengatakan bahwa Romeni juga masuk ke dalam radar Timnas Belanda. Menurut Yusa, minat Timnas Belanda kepada Romeni tak lepas dari moncernya permainan pemain berusia 24 tahun ini. Dalam 2 laga pertama timnya di Eredivisie, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romeni ini jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Apalagi dari ibunya, pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Belakangan, kabar Romeni bakal segera menjalani proses naturalisasi kian santer. Hal ini menyusul sudah diikutinya akun Instagram Romeni oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu. Namun, menurut Yusa, saat ini peluang Romeni untuk memperkuat Timnas Belanda tergolong berat. Dengan situasi ini, Yusa menilai peluang PSSI untuk menaturalisasi Romeni masih sangat terbuka. Selain itu, peluang Romeni untuk membela Timnas Indonesia kian besar. Pasalnya, ia selalu mendapat rayuan dari sahabat karibnya, Ragnar Oratmangwen, yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Sedang menjadi perbincangan utama adalah keputusan Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace, yang kini menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan melalui komunikasi antara ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani dan saudara dekat Jairo. Gelandang keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Primer Inggris bersama Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan telah menolak tawaran Timnas Suriname karena ingin memperkuat Timnas Indonesia. Belakangan ini, nama Jairo Riedewald memang sedang naik daun di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, dia adalah salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh seorang warga negara Suriname yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa, Isdiharto, di media sosial. Dia menulis, Riedewald tampaknya sudah menolak tawaran untuk bermain bersama Timnas Suriname. Alasannya, pemain kelahiran Belanda itu lebih tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia yang juga mengincarnya. Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, sebetulnya memang sudah sempat mengisyaratkan ketertarikan Jairo Riedewald untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia. Menurut Hassani, ada orang yang mengaku sebagai sepupu kakek Jairo yang telah menghubunginya.